Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS yang kelima, pertemuan yang kelima. Pada kesempatan ini, seperti biasa, Ibu akan membahas materi pertemuan yang lalu, yaitu tentang kegiatan produksi. Kita akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Silahkan disiapkan untuk dicocokkan. Ya, bentar. Ya, sebentar ya, Nak. Ini baru menunggu untuk memulai. Nah, ya, kita mulai untuk soal nomor 1. Kegiatan ekonomi meliputi yaitu kegiatan produksi, yaitu kegiatan mengubah barang atau jasa menjadi bentuk baru atau barang baru atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, ini contohnya adalah membuat kue, ya, memproduksi beras atau padi. Kemudian ini produksi keripik atau peyek. Ini adalah contoh-contoh kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan mendekatkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ini Ibu contohkan, yaitu kegiatan menyalurkan beras dari gudang ke pasar-pasar. Kegiatan menyalurkan gas, ya nih, gas melon, ya. Kegiatan yang ada di pasar, karena pasar adalah tempat untuk distribusi barang. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya di sini yaitu kegiatan menghabiskan, contohnya adalah makan, ya. Ini keluarga Ibu sedang makan bersama. Yang kedua yaitu kegiatan konsumsi dalam produksi, yaitu di sini adalah dalam memproduksi jamu ini mengkonsumsi empon-empon seperti kunyit, jahe, dan jeruk nipis. Contoh yang lain yaitu adalah kegiatan konsumsi di dalam kegiatan distribusi, yaitu di sini adalah membeli bensin atau mengisi bensin untuk distribusi barang. Kemudian yang nomor 2, apa yang dimaksud kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, dalam menghasilkan barang ini bisa berupa barang setengah jadi, bisa juga barang jadi, atau bisa juga bahan pembantu. Nomor 4, yang keempat, yaitu ini Ibu pindahkan dulu biar mudah. Nah, yaitu nilai guna suatu barang itu ada 4 macam. Yang pertama adalah guna bentuk atau form utility. Form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kacang kedelai akan berguna apabila telah diolah menjadi tahu tempe. Kayu gelondongan akan berguna bila telah diubah menjadi mebeler, misalnya. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi apabila telah dipindahkan atau terjadi perbedaan tempat. Contohnya adalah pasir di sungai akan tidak bermanfaat, tetapi kalau setelah dipindahkan ke toko bangunan itu menjadi bermanfaat untuk dibeli, dijadikan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility, yaitu
Suatu barang akan berguna apabila digunakan pada waktu yang tepat atau pada saat yang tepat. Contohnya, jaket digunakan pada saat kedinginan, payung atau mantel digunakan pada saat kehujanan. Yang keempat adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna suatu barang akan berguna ketika barang itu telah berpindah kepemilikannya atau telah dimiliki. Contohnya, sepatu di toko itu tidak bermanfaat, tetapi akan bermanfaat apabila sudah dibeli atau dimiliki. Demikian, selanjutnya soal yang kelima. Anissa berniat membuka usaha berjualan Thai tea, boba, dan dimsum. Bantulah Anissa untuk memulai produksi dengan menjawab 5W dan 1H. Ini untuk memulai kegiatan produksi, ini harus dibuat perencanaan dengan menjawab 5W dan 1H. W yang pertama yaitu what. Apa yang akan dijual? Sing arep didol mau yang akan dijual atau diproduksi itu apa? Oh, Thai tea, boba, dan dimsum. Yang kedua, where? Di mana akan berjualan? Tentu saja di berjualannya di tempat-tempat yang strategis, yang banyak orang lewat. Bisa di lapangan Paseban, bisa di pinggir jalan raya, bisa di pasar, ya seperti itu. Bisa di dekat dengan sekolah-sekolah atau pusat perkantoran. Yang ketiga, when? Kapan memulai berjualan? Nah, ini di sini bisa silahkan kamu bebas menentukan tanggalnya. Ini sebagai contoh saja, Ibu mencontohkan tanggal 1 Februari hari ini. Who, siapa yang akan berjualan? Nah, ini bisa sebut nama. Bisa Anissa sendiri, bisa orang lain, yang penting nama. Ya. Yang kelima, whom. Kepada siapa dagangan itu dijajakan? Yaitu sasaran dari pembeli. Itu siapa? Yaitu kalau di lapangan Paseban ya pengunjung lapangan Paseban. Kalau di tepi jalan raya ya tentu saja orang yang lalu lalang di sepanjang jalan itu. Yang keenam, how? Bagaimana teknis berjualan? Yaitu menggunakan lapak yang memuat bahan-bahan untuk membuat boba, Thai tea, dan peralatan seperti blender dan kompor. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian nomor 6, di antara faktor produksi tenaga kerja. Di antara faktor produksi tenaga kerja adalah mayoritas di Indonesia. Ya, di antara faktor produksi tenaga kerja apa yang mayoritas ada di Indonesia? Dicarilah di Google dan sebutkan 3 dampaknya. Nah, perhatikan gambar ini. Jika dilihat di sini ya, ada gradasi warna ini menunjukkan ya, ini adalah legendanya. Legendanya adalah warna, simbol warna. Ada warna hitam, biru, oranye, dan seterusnya. Nah, persentase yang paling besar itu adalah tenaga kerja lulusan SD. Ini ya, ini yang warnanya ini SD, yaitu sebanyak 25,21%. Apa artinya dari ini? Artinya apa? Artinya pendidikan SD adalah yang paling banyak ada di dunia kerja. Artinya tenaga kerja yang ada di Indonesia itu mayoritas adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah upah mereka rendah, sehingga kesejahteraannya juga rendah. Yang kedua, mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin karena penghasilannya yang rendah. Yang ketiga, penganggurannya tinggi. Kenapa? Karena tidak bisa memasuki lapangan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian. Ya, demikian anak-anak, silahkan segera kemudian nomor 7. Di antara faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan,
faktor produksi manakah yang menjadi penentu kegiatan produksi dilakukan? Jelaskan alasannya. Di antara 4 faktor produksi itu, kegiatan atau faktor produksi kewirausahaan yang menjadi penentunya. Karena apa? Karena dengan memiliki jiwa wirausaha, apa saja bisa diubah menjadi barang atau jasa. Contoh, di sini ada, misalnya orang itu tidak punya modal, tapi dia punya kebun di belakang rumah, itu kok banyak gedebok pisang, ya ini yang setelah dipanen, gedebok pisangnya dibiarkan saja. Nah, oleh orang yang memiliki jiwa wirausaha, maka gedebok pisang itu bisa diubah menjadi aneka macam kerajinan seperti ini kotak tisu, ya sandal, ya tempat pensil, tas dan sebagainya. Demikian anak-anak, silahkan selanjutnya kalian nilai sendiri, skor benar ditambah 3 dikalikan 10. Kemudian Ibu nanti akan mengirimkan Google Form untuk memasukkan nilaimu. Di pertemuan kedua, nilainya berapa, 3 berapa, 4 berapa, seperti itu. Ya, dari Ibu sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.